Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara ataupun pengalaman saya ketika saya mengurus dokumen apostil sebagai syarat izin tinggal di Belanda. Nah, caranya bagaimana? Mari kita ikuti. Teman-teman bisa untuk mengakses website. Alamatnya adalah apostil.ahu.go.id. Nah, bagi teman-teman yang belum mendaftar, silakan untuk mendaftar pada link yang telah disediakan, yaitu bisa dengan klik daftar. Kemudian silakan untuk mengisi NIK. Pastikan NIK-nya adalah sesuai dengan NIK yang ada di KTP. Kemudian ada nama lengkap, kemudian ada email, dan kemudian adalah konfirmasi email. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa teman-teman ketika menulis email tidak ada typo ataupun tidak ada salah ketik. Kemudian adalah nomor handphone yang aktif. Kemudian ketika semua field sudah diisi semuanya, silakan untuk dapat klik daftar sekarang. Nah, nanti umumnya akan mendapatkan email. Teman-teman silakan cek email dan silakan untuk klik link yang ada di email tersebut untuk membuat akun teman-teman aktif. Nah, ketika sudah aktif, teman-teman bisa untuk klik login. Nah, pastikan untuk loginnya adalah menggunakan NIK dan juga passwordnya. Nah, di sini saya sudah tulis NIK saya, kemudian passwordnya, dan kita bisa langsung masuk. Nah, enaknya di website apostil ini ada satu menu, yaitu adalah simulasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa untuk melakukan simulasi dulu dalam proses pengajuan apostil untuk memastikan apakah negara tujuan kita sudah masuk dalam konvensi apostil atau belum. Ketika sudah, maka kita bisa melakukan apostil, tetapi ketika belum, kita harus melakukan legalisasi. Nah, detail penjelasan apostil ada di video sebelum ini. Nah, sebelum kita melakukan pengajuan apostil, maka saya akan mencoba untuk melakukan simulasi. Menunya ada di menu simulasi, dan di sini kita bisa untuk memilih jenis dokumennya. Sebagai contoh, saya ingin melakukan apostil untuk kependudukan. Dokumen kependudukan ini salah satunya adalah bisa kita gunakan untuk apostil akte kelahiran. Biasanya adalah akte kelahiran ini diperlukan untuk mendaftar di Gemeente di Kerajaan Belanda. Oke, kita pilih dokumennya, kemudian kita tulis negara tujuan legalisasi. Nah, di sini ada dua pilihan, Nederland Antilles dan juga Nederland. Nah, ketika kita pilih Antilles, kita cek ketersediaan, maka tipenya adalah legalisasi. Kita pilih Netherlands saja, maka kita bisa melihat dokumen yang tersedia adalah apostil. Bedanya apa sih antara Netherlands dengan Nederland Antilles? Kita bisa cari di Google ya. Netherland Antilles. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan di Wikipedia, Antillen Belanda atau Nederland Antilles itu adalah merupakan suatu negara otonom dalam kerajaan Belanda yang terletak di Kepulauan Karibia, terdiri dari dua kepulauan di Antillen kecil, yaitu adalah Aruba dan juga Curaçao, dan Bonaire di Kepulauan Leeward dekat pesisir Venezuela, serta Sint Eustatius, Saba, dan Sint Maarten di Kepulauan Leeward sebagai tenggara Kepulauan Virgin. Jadi, kalau tujuan kita adalah Belanda, pilihan kita adalah bukan Netherland Antilles. Jadi pilihan kita adalah Netherlands saja. Jadi saya kira teman-teman sudah tahu, ketika tujuan kita adalah negara Belanda atau kerajaan Belanda, maka yang harus kita pilih adalah Netherlands.
pastikan bukan Nederland Antilles. Nah, di sini kita bisa klik apostil. FYI, jadi list negara apostil itu adalah ada 124. Sekarang adalah 124. Nah, 124 ini termasuk Indonesia. Kita cari Indonesia. Nah, Indonesia masuk dalam list ini, terdaftar mulai tahun 2021. Dan pastinya karena tujuan kita adalah Belanda, maka kita harus memilihnya adalah Netherlands. Nah, kenapa tadi ketika kita memilih Nederland Antilles, pilihannya adalah legalisasi bukan apostil? Karena di sini Nederland Antilles belum masuk dalam list apostil. Berhubung tujuan negara kita adalah Netherlands, maka kita bisa menggunakan fasilitas apostil ini. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke beranda, kemudian di sebelah sidebar kanan, di sini ada dua menu. Pertama adalah buat permohonan, kedua adalah daftar permohonan. Nah, berhubung kita akan membuat permohonan, maka kita bisa klik buat permohonan. Kita samakan prosesnya seperti pada kita melakukan simulasi, yaitu adalah dokumen kependudukan, kemudian tujuan kita adalah Netherlands atau Belanda. Nah, di sini adalah apostil. Nah, di sini terdapat dua radio button. Apakah kita mengajukan untuk diri sendiri atau orang lain? Nah, berhubung saya ingin mengajukan diri saya sendiri atau dokumen saya sendiri, yaitu adalah untuk legalisasi atau apostil akte kelahiran, maka di sini saya tulis nama saya. Kemudian di sini saya melakukan upload untuk KTP, identitas pemohon. Jadi di sini pastikan teman-teman juga mengupload KTP atau dokumen sejenis. Kemudian adalah kita tulis emailnya dan juga nomor telepon yang aktif. Kemudian jenis kelamin, tempat tinggal Indonesia. Nah, di sini silakan diisi alamat rumahnya. Nah, bisa diisi alamat rumah seperti yang tertulis di KTP. Dan di sebelah kanan pastikan kita juga sudah menulis nomor identitas. Di sini saya menuliskan KTP saya, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Kita pilih tanggal lahir kita disesuaikan dengan KTP. Nah, di sini perlu kita pilih kembali jenis dokumen yang akan kita ajukan. Tadi adalah kependudukan. Berhubung di sini saya ingin mengajukan dokumen kependudukan yang bentuknya adalah terjemahan, maka saya memilih dokumen terjemahan. Kemudian nomor dokumennya adalah legalisir akte kelahiran. Jumlah dokumennya adalah 1. Nomor dokumen, pastikan nomor dokumennya adalah sesuai dengan nomor dokumen yang tertulis di hard copy-nya. Nama yang tertera dokumen, berhubung mengajukan diri sendiri, maka pastikan namanya adalah tidak typo, kemudian tanggal dokumen. Nah, tanggal dokumen di sini adalah tanggal dokumen tersebut dikeluarkan. Nah, di sini case-nya, ketika teman-teman sudah memiliki akte dengan dua bahasa, maka teman-teman tidak perlu untuk melakukan translate. Nah, berhubung akte saya adalah zaman dulu, maka saya harus melakukan translate dokumen menjadi bahasa Inggris. Nah, di sini saya mengikuti tanggal dokumen atau tanggal translate dokumen tersebut, maka saya isi sesuai dengan tanggal yang tertulis di dokumen tersebut. Kemudian kita upload dokumennya. Pada data pejabat di sini ada 4 inputan yang harus kita isi. Pertama adalah nama pejabat publik, kemudian jabatan, kemudian adalah instansi pejabat publik dan juga tempat cetak sertifikat. Nah, khusus pada nama pejabat publik dan juga jabatan, di sini ada 2 tipe. Tipe pertama adalah kita perlu bersyukur apabila pejabat yang menandatangani
dokumen kita, nama pejabat tersebut sudah ada di dalam daftar. Kita tinggal tulis saja nama beliau. Sebagai contoh, nama pejabat yang melakukan translate dokumen saya adalah Bapak Fatku Rozak. Jabatan beliau adalah penerjemah resmi dan tersumpah di Jakarta. Nah, nama beliau sudah ada di dalam daftar pejabat publik. Artinya apa? Sebelum saya, sudah ada orang lain yang telah memasukkan nama beliau dan telah mendaftarkan spesimen tanda tangan maupun stempel beliau di dalam aplikasi Apostil, sehingga saya tinggal memilih nama beliau dan saya tinggal submit dokumen yang saya perlukan. Nah, case baru apabila nama beliau belum ada. Mungkin untuk bagian ini akan saya buat video selanjutnya. Berhubung nama beliau sudah ada, maka kita tinggal pakai saja. Jadi, nama pejabatnya adalah Bapak Fatku Rozak. Jabatannya adalah penerjemah resmi dan tersumpah di Jakarta. Kemudian instansi pejabat publiknya kita isi dengan kantor penerjemah tersumpah Fatku Rozak. Nah, terakhir pada tempat cetak sertifikat, kita pilih saja loket pusat apostil. Karena apa? Karena sejauh ini di Indonesia hanya terdapat satu loket, yaitu adalah di Jakarta. Oke, kemudian kita bisa klik tambah permohonan. Nah, di sini kita bisa pastikan bahwa dokumennya adalah sesuai, nama dokumen sesuai, nama yang tertera juga sesuai, nomor dokumen juga sesuai, kemudian nama pejabat, jabatan, dan juga lembaga sesuai. Nah, pada pengaturan di sini ada pilihan edit untuk mengubah, menyesuaikan apabila ada perubahan atau ada kesalahan. Teman-teman bisa hapus dan kemudian bisa untuk mengisi kembali. Oke, kemudian ketika sudah, tinggal kita klik simpan dan lanjutkan. Data-data yang telah kita tulis sudah selesai, maka kita bisa langsung klik submit permohonan. Kita klik submit, maka dokumen akan terkirimkan. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal menunggu proses verifikasi dari petugas apostil apakah memang dokumen kita sudah sesuai atau belum. Nanti kita akan mendapatkan notifikasi di email apakah dokumen kita di ACC atau ditolak. Nah, kalau ditolak, maka mau tidak mau kita harus mengajukan kembali, kita harus mengulangi proses dari awal. Tetapi kalau misal sudah sesuai, maka kita bisa lanjutkan untuk proses pembayaran apostil dengan tarifnya adalah 150.000. Oke. Untuk statusnya, kita bisa cek pada menu data permohonan. Ini adalah status terakhir dari dokumen saya. Setelah saya mengajukan proses apostil, sudah di ACC, kemudian saya juga sudah membayar, maka statusnya akan berubah menjadi hijau, sudah dibayar. Saya juga sudah melakukan pencetakan dokumen apostil saya sudah datang ke Jakarta dan ini adalah screenshot untuk dokumen apostil saya. Dan pastikan teman-teman ketika teman-teman melakukan apostil, teman-teman jangan lupa untuk membawa dokumen aslinya. Karena apa? Karena dokumen yang teman-teman ajukan apostil akan di-attach atau akan dilampirkan di halaman kedua atau di belakang dokumen apostilnya. Saya kira cukup untuk panduan pengajuan apostil ketika nama pejabatnya ada di dalam daftar di aplikasi apostil. Sampai jumpa kembali.